Karena adanya protokol. Protokol itu apa artinya? Singkatan dari apa? Proses total control. I see. Jadi itu bukan cocok-cocokan aja, enggak ya? ini yang saya selalu bilang. Orang selalu bilang cocokmologi. Iya. Mereka sudah siapkan itu untuk membuat apa? Ada challenge. I see. Karena mereka pakai simbol Pak selalu. Oke. Orang nggak ngerti bahwa bahasa Inggris ini tahun berapa dia eksis. Iya. Tahun abad ke-7, abad ke-7 datang dari suku Jermania. Iya. Yang disebut dengan suku Anglo. Sehingga bahasa Inggris yang asli Britain itu adalah Celtic. Nah, di situ dia mulai mereka mulai menciptakan bahasa-bahasa dengan simbol-simbol. Seperti history. Iya. Oh, bukan cocokmologi Pak. Kenapa pakai his? Bukan kenapa laki-laki ya? Ya, ada nggak yang tahu? Nah, bagi mereka yang selalu bilang cocokmologi, tanya, kenapa itu ada history? Iya. Story, sejarah. Iya. Ya kan? Kok his? Iya. His Almighty God. Bang, ke soal tadi. Pertanyaan saya sengaja di sini ya. Iya. Soal vaksin tadi. Kok dia mengatakan seolah-olah ada diskriminasi penggunaan vaksin ini. Ada yang saya tangkap, pembesar-pembesar itu tidak menggunakan vaksin yang disuntikan kepada rakyatnya. Is it benarnya itu? Saya tidak mau masuk ke situ. I see. Kenapa? Karena saya tidak tahu persis Ya. kehidupan dari masing-masing orang, Ya. kejujuran dari masing-masing orang, dan seperti apa yang tampil di publik dan apa yang ada di belakang. I see. Saya nggak bisa masuk ke situ, Pak. Oh. Jadi kenapa seperti ini? Ya saya tidak bisa jawab. Tetapi buat saya sebagai orang beriman, Ya. we don't need anything. Oh, We just need the power of God. Oke, tapi kan mestinya sebagai orang beriman, abang pengen mengatakan panggung depan panggung belakang itu harus sama dong. Walk the talk. Oke, Apa yang diomongin, itu dan yang apa yang berjalan. dilakukan harusnya sama. Abang boleh nggak ada ini, mohon maaf ya, kita nggak bilang orang ada konspirasi soal vaksinasi ini misalnya. Memang gini, banyak orang alergi dengan kata konspirasi. Iya. Konspirasi itu dari konspirasi bernafas bersama. Sebenarnya orang yang kong kali kong itu kan konspirasi. Iya iya. Bahas. Ya, nah, kehidupan kita Iya. terjadi banyak konspirasi. Iya. Gitu. Lalu kenapa banyak orang yang kesannya kok seperti hal yang berat? Ya, hal yang negatif. Gitu. Iya, tujuannya kan tujuan yang sama, tapi dari berbagai bidang, dari berbagai ini. Seperti sekarang antara pendidikan, antara lembaga yang satu dengan yang lain, ini ujungnya satu. Tapi kan bahasa itu sering sekali ada dimanai dalam perkembangan kan, konspirasi selalu bermakna negatif, kolaborasi maknanya positif. Sama aja kok. Sama aja. Sama aja, cuman Hakikatnya sama aja. hakikatnya sama. I see. Oke. Ini kan tadi terminologi tadi kan terminologi yang mereka sodorkan. Iya, iya. Yang dulu bukan kita yang menciptakan kok. Oke. Kita lahir bahasa itu sudah ada. Iya. Terus kemudian kita didengarkan ke telinga kita berulang-ulang, lalu kemudian kita menggunakan juga. Mari kita buat terminologi sendiri apa? Oke. Kong kali kong kah? Atau kerjasama jahat kah? Iya. Dan seperti- Biar jelas. Iya, nggak usah menggunakan adopsi bahasa asing lah. Yang terlalu canggih, tapi nanti malah kita bingung sendiri jawabnya. Terus terang, saya nggak paham ya sebenarnya yang ingin dilakukan abang tuh apa sih sebenarnya dengan mengungkapkan ini semua. Saya sih sebenarnya saya sengaja cut begini karena saya sebelumnya kan sudah saya lihat di video-video lainnya dan mungkin juga Sumber Era udah tahu ini Bang Dharma, Dr. Luis, yang sana. Ini orang-orang yang tidak so-called tidak percaya COVID lah sih ya teh, so-called. Makanya tadi pertanyaan memang ada ya so-called tidak percaya sih. Nah, sebenarnya apa yang ingin abang sampaikan sesungguhnya dan apa tujuannya sebenarnya?
saya ingin menyelamatkan jiwa, Pak. Saya cinta kepada bangsa ini. Saya tidak mau bangsa ini terkena propaganda yang menyesatkan. Gitu. Kalau tidak ini, mari kita berdiskusi. Baik. Ya. Jadi jangan langsung main aja kan? Karena pada dasarnya saya ingin membantu mempercepat penyelesaian. Saya tidak tahu. Oke. Saya tidak menganggap bahwa diri saya menentang. Iya. Justru saya ingin membantu. Iya. Ajak diskusi. Iya. Kok bisa begini? Iya. Saya kasih bantu tipsnya. I see. Karena biasanya orang benar itu memang sering dimusuhi. Tapi tidak ada yang mengatakan secara eksplisit bahwa kamu nggak benar. Oke. Cuman bisik-bisik aja. Iya. Main belakang. Iya. Artinya tidak berani berhadapan secara langsung. Enggak. Oke. Karena apa? Sebelum semuanya paham, mengerti ini, saya sudah kasih tahu sebelumnya. Oke. Dari 2019 saya sudah kasih tahu. Oke. Bahwa itu akan kejadian. Yang tadi ya. Yes. Ada. Dan kita akan dibikin seperti barang. Oke. Proyeksi itu sudah ada sebelumnya. Kita akan dijadikan robot seperti barang. Kita tinggal di remote control kayak Sega. Iya. Atau kayak ini. Kayak mainan. Maju mundur. Mobil-mobilan. Nanti kita kayak gitu. Oke. Yang saya nggak habis pikir tuh begini ya. Kalau kita bicara tentang sebuah kebijakan. Kita tahu bahwa per 31 Maret 2020 itu kita dinyatakan status darurat kesehatan masyarakat by law ya. Kemudian tanggal 13 April, kemudian status kita ada status lagi yaitu bencana nasional. Sebenarnya saya nggak paham ya kenapa pemerintah ini bikin dua status itu. Status kesehatan masyarakat, bencana nasional. Karena leading sektornya itu beda. Makanya kan di lapangan tiba-tiba tumpang tindih. Tapi tumpang tindih tetap aja diambil kontrolnya oleh kekuasaan puncak kan. Jadi apapun yang terjadi pokoknya akhirnya ya tetap dikontrol. Cuma masalahnya adalah kenapa status darurat itu tidak segera dicabut? Karena de facto ya misalnya kegiatan kemasyarakatan kemarin kan ada pernikahan di Solo yang mana ada lagi pakai standar yang di set sebelumnya ya kan, jarak, pakai masker, pakai macam-macam itu. Tapi status formalnya itu belum dicabut gitu, tetap bisa digunakan untuk katakanlah menghalangi pergerakan, menghalangi apapun atau mengatur apapun. Gimana Abang melihatnya? Saya tidak mau masuk ke yang acara itu karena ya itu contoh. Itu saya contoh. Saya cuma mau kasih tahu ini. Ya. Dalam hidup ini seringkali kita dibuat kalau sudah panjang kebiasaan yang kita lakukan, Ya. kemudian di cut Ya. secara dadakan, di situ akan terjadi goncangan. Tubuh kita pun, sel-sel kita pun akan berontak dalam akan terganggu metabolisme dalam tubuh. Oke. Nah, itu mereka yang mengendorse event ini, itu tahu betul, ya. Kita dikasih manja dulu, begitu dikasih manja di-cut. Kita biasa ketemu di-cut, bikin goncang, Pak. Oke. Masuk dalam rumah, disuruh lihat televisi, didoktrin. Yang bermain apa? Imajinasi. Iya. Ya. Hidup itu kita hanya masalah imajinasi kok. Oke. Nggak lain. Sekarang katakanlah kita dibuat gembira, ya kan? Kita seolah-olah sudah berkurang takutnya. Dulu kan takut banget tuh kita. Iya, paling tidak banyak jutaan manusia kan? Kalau punya kesempatan bikin mereka tidak takut, bisa. Oke, jadi mungkin nggak punya kesempatan. Oke, jadi paling tidak pada waktu itu orang takut semua. Paling gampang mengatakannya gini, takut matilah, kira-kira gitulah ya kan? Karena tidak takut Tuhan. Iya. Karena tiap hari disodorkan, wah yang mati sekian ya kan? Aduh, salah sendiri kenapa mau dengar. Iya. Nah, yang terjadi adalah ketika itu pada level yang tinggi memang orang pada takut. Nah sekarang orang agak gembira. Saya mau tanya, kenapa orang takut? Karena dia mendengar informasi. Kenapa? Dengar informasi kok harus takut? Nggak tahu. Harusnya orang kan dengan informasi yang lengkap. Padahal dia sekolah tinggi, gelarnya tinggi. Iya. Ada yang salah dari sekolah.
Iya. Bapak dikasih gelar hanya dapat bangga dan percaya diri. Iya. Artinya Bapak menghitung diri Bapak cuma sendiri. Tapi Bapak jauh dari percaya Tuhan. Kalau Bapak percaya Tuhan, Allahu Akbar, maka Bapak tidak melihat walaupun 1000 orang, Bapak sendiri, Allah yang gembah mereka. Iya. Nah, ini persoalannya. Persoalannya kita selama hidup hanya diasah intelektual kita, conscious kita, yang hanya punya kemampuan 5% mengontrol hidup kita. I see. Yang 95% itu subconscious, alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini terhubung dengan alam supranatural kita. Oke. Nah, ini yang bermain, Pak, sebenarnya. Mereka bermain di alam supranatural. 90%. Jadi segala yang imajiner diberikan kepada kita. When we challenge, can I see it? They cannot show it. Oke. Ya, tapi paling tidak ya itu adalah fakta yang abang bisa pahami ya. Tapi kan masyarakat awam kemudian dulu tahun 2020 2021 gue takut loh, ya kan, dengan CFD, terutama dalam alam bawah sadarnya takut mati. Kemudian tadi Pak, karena di apa di apa namanya? Di stressing apa namanya, di shock therapy. Iya. Nah, sekarang longgar. Orang nggak takut lagi. Ya kan? Tapi saya merasa at any time itu ketakutan itu akan diciptakan lagi. Yeah, right. Iya. Yeah, right, 100%. Iya. Bapak betul sekali. Jadi selama kita nggak melawan itu, kan orang akan mudah dibalikan. Yes, kamu sekarang nggak takut lagi, optimis. Besok saya tinggal umumkan bahwa si meningkat. Kira-kira begitu. Yang saya lucu begini, saya katakan, kok orang takut dimarahin suruh takut gitu. Iya. Orang nggak percaya dimarahin. Iya. Kok nggak percaya kan gitu? Iya. Saya mengatakan kepada itu, mohon maaf, kepercayaan saya adalah ketuhanan kepada Tuhan. Iya. Itu bukan kepercayaan saya. Baca aja di Undang-Undang Dasar 45. Iya. Dia tidak masuk dalam satu kepercayaan. Iya. Jadi tips seorang Dharma Pongrekun apa untuk menghadapi katakanlah situasi ini ya? Pertama gini lah, biar konkret ya, biar orang tidak takut yang namanya COVID gitu aja. Nggak ada cerita, perkuat iman kepada Tuhan. There is no choice, Pak. Okay. Kalau kita masih senang dengan kehidupan duniawi ini, kita belum selesai dengan hidup kita, ketakutan akan terus menyertai kita. Oke. Karena apa? Konsep ketakutan sudah dibangun sejak kita sekolah dari apa? Konsep homo homini lupus. Iya. Manusia lain. Jadi konsep ancaman sudah dibangun di otak purba kita. Iya. Itu yang dibangun. Terus kemudian kita digiring ke manusia homo teknologi. Harusnya kan kita homo imago Dei berkembang kepada homo homini socius. Iya. Tapi kan tidak. Gara-gara apa? Selama di sekolah kita disuruh unggul-unggulan, Pak. Mencari yang unggul. Iya. Dan indikatornya adalah angka. Itu, Pak. Nah, disitulah konsep kenapa terjadi korupsi juga. Jadi orang lebih senang mencari kemuliaan dunia daripada memuliakan Tuhan. Oke. Nah, ini persoalan, Pak, mendasar sekali. Ya, banyak orang bilang, oh kita selesaikan korupsi. Nggak mungkin bisa, saya bilang. Oke, nanti ada bagian itu ya. Mungkin kita akan. Karena pada nggak tahu caranya. I see. Oke. Oh, tangkal hoax. Tangkal hoax gimana? Oh, nggak tahu caranya kok. Oke. Orang hoax itu memang industri kok. Oke. Ada duitnya. Iya. Jadi intinya kalau kita bicara mengenai menghadapi ini ancaman ini yang 2020 kita nggak bisa keluar, nggak bisa bersilaturahmi, 2021 cuma satu saja, jangan takut, percaya kepada yang Maha Kuasa. Iya, perkuat ini saya. Nah, kenapa batin saya tergugah? Karena sudah sampai ke titik nadir, iman digoncang. I see. Tidak boleh ke masjid. Oke. Tidak boleh ini. Tidak boleh ke gereja. Bahkan sekarang pun kalau misalnya ini ada jaga jarak. Ada ini, ada sistem yang harus dilewati. Cucut. Iya. Kita dulu kami tidak bawa Alkitab, nggak dimarahin. Iya. Nah, something wrong kan? Iya. Gitu loh. Something wrong. Bayangkan hampir di seluruh dunia sama dia punya ini. Pakai masker, jaga jarak, cut. Nah, pakai masker. Loh, there is an order ini. Iya. Something wrong. Ini ada order kok. Terstruktur, sistematis dan masif. Memangnya anak bangsa kita tidak mempunyai pemikiran sendiri how to solve the problem? Iya. Gitu. Jadi kayak migrasi problem gitu. Dan kalau tidak ada uangnya, nggak jalan.
I see. Itu kuncinya di situ, Bos. Makanya Dr. L mengatakan mudah menghilangkan itu. Anggarannya aja dibuang. Selesai. Definitely. Masa seorang Minister of Health misalnya nggak He doesn't know about health. Iya. He doesn't know about health. I see. He doesn't know. Oke. One more time, he doesn't know. Itu satu tip tadi yang abang ingin katakan ya. Jangan takut, percaya kepada yang Maha Kuasa. Cuman itu, Pak. Oh, cuma satu, the only ya. Ya, jangan takut percaya. Kenapa? Kita berasal dari Dia dan kita akan kembali ke Dia. Oke. Nggak ada tempat perlindungan lain. Jangan berlindung kepada manusia. Oke, itu kan soal keyakinan. Tapi soal sesuatu itu barang ada apa enggak? Kalau menurut For me. Iya. Kalau ada yang bilang ada, mari sama-sama saya challenge kita buktikan bersama. I see. Gitu. Orang yang dilaporkan meninggal misalnya, itu apa penyebabnya? Harus saya buka di sini nggak ya? Kamu yang menyebabkannya. Kalau riskan nggak salah. Tapi intinya mungkin. Artinya begini. Iya. Ya, satu saya buka kuncinya. Iya. Karena adanya protokol. Protokol itu apa arti? Singkatan dari apa? Proses total control. I see. Jadi itu bukan cocok-cocokan aja enggak ya? Ini yang saya selalu bilang. Orang selalu bilang cocokmologi. Iya. Mereka sudah siapkan itu untuk membuat apa? Ada challenge. I see. Karena mereka pakai simbol, Pak, selalu. Oke. Orang nggak mengerti bahwa bahasa Inggris ini tahun berapa dia eksis. Iya. Tahun abad ke-7, abad ke-7 datang dari suku Jermania. Iya. Yang disebut dengan suku Anglo. Sehingga bahasa Inggris yang asli Britain itu adalah Celtic. Nah, di situ dia mulai mereka mulai menciptakan bahasa-bahasa dengan simbol-simbol seperti history. Yeah. Oh, bukan cocokologi, Pak. Kenapa pakai his? Bukan kenapa laki-laki ya? Ya, ada nggak yang tahu? Nah, bagi mereka yang selalu bilang cocokologi, tanya, kenapa itu ada history? Iya. Story, sejarah. Iya. Ya kan? Kok his? Iya. His Almighty God. Iya. Mereka nggak tahu. Ya, ini banyak kata-kata mantra juga, witchcraft dan sebagainya. Jadi ini kenapa saya sampaikan ini, Pak? Karena ini fase terakhir dari akhir zaman. Jangan terlena, jangan berpikir terlalu jauh bahwa hidup akan 1000 tahun. Jangan, be careful. Ya, banyak yang sudah dipanggil Tuhan mendahului kita. I see. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya. Buat apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi hidup kita binasa. Oke. Itu kenapa saya harus menyampaikan kebenaran walaupun banyak yang membenci atau banyak mengucilkan saya. Oke, intinya adalah kalau kita nasihatkan kepada orang-orang, ya sudahlah, hiduplah seperti Anda hidup sebelumnya, normal-normal aja gitu. Ya, dan mendekatkan diri ke Tuhan. Iya. Bukan cuma mendekatkan, clicking, ya, menyatu dengan Tuhan. Karena kalau mendekat saja, begitu ada angin bujuk kita yang terbang, Tuhan yang kagak. Iya. Itu, jangan main-main. Ucapkan Allahu Akbar terus menerus. Kekuatan itu datang tanpa kita rasa sadari. Ketakutan hilang. Oke. Speak the word. Makanya mereka memainkan kuasa Tuhan lewat apa? Perkataan. When you hear, when you see, to speak. Karena apa? There is a power in your mouth. Yeah. Powernya di mana? Your breath. Oke. Karena breath yang kita pakai adalah God's breath. Jangan main-main, Pak. Makanya kenapa? Jangan coba-coba shut off your mouth. Karena Bapak ngomong sekarang. Iya. Yang keluar dari mulut Bapak angin kan? Iya. Tapi kenapa ada kata-kata? There is a power. I see. Jangan main-main, Pak. I see. Ya, nah kita disuruh main menggunakan kata-kata gitu. Ini kena, ini. Dan apa yang kamu ucapkan itu terjadi. Karena kita meyakininya maka itu terjadi. Of course. Iya tuh. Kalau kita nggak percaya nggak speak the good word. Iya, I see. This is a virus. Iya. Itu vibrasi, Pak. Jadi virus itu singkatan daripada vibration of us. Oke. Viral, vibration for all. Vibration itu sesuatu yang memancar. Iya. Segala sesuatu yang memancar kemudian menular. Iya. Itulah virus.
Oke. LGBT itu virus. Bapak jadi sedih, gara-gara saya kelihatan sedih, saya sudah menebar virus kepada Bapak. Virus itu artinya apa? Dia menjatuhkan semangat, dia menaikkan semangat. Kita menjadi Indonesia, semangat naik, itu namanya virus. Jadi jangan diartikan Selalu negatif. Oke. Tetapi Virus itu menularkan, menyebarkan. ya, segala sesuatu yang menular. Jadi there is no fisiknya, there is a spirit. Iya. Gitu. Misalnya Bapak bergaul dengan orang yang koruptor misalnya. Iya. Virusnya bisa kena. Iya, semangat untuk berkorupsinya juga. Ya, bergaul dengan tukang Nyawangi. rawangi. Jadi seperti itu virus itu sebenarnya. Cuman mereka, saya menggunakan mereka, itu memanfaatkan istilah ini untuk menjual sesuatu I see. sebagai penawar. Gitu. Saya tahu lah rahasianya lah. Bagi orang-orang yang tidak dekat Tuhan pasti gampang dibohongin.